Baik Ananda semuanya, kita lanjutkan. Tadi kita sudah sampai di klasifikasi ya daripada cabang-cabang ilmu biologi yang dibagi berdasarkan tema pokoknya. Tadi kita sudah sampai di genetika, di mana genetika ini adalah ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat dari orang tua kepada keturunannya, dari induk baik hewan maupun tumbuhan kepada keturunannya, begitu ya. Nah, kemudian ada nanti ilmu ekologi, ini mempelajari tentang interaksi antara faktor biotik makhluk hidup dan faktor abiotik. Ya, berarti benda mati atau lingkungannya. Jadi interaksi atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya dipelajari di ekologi. Ada etologi, etologi ini mempelajari tentang perilaku dan cara hidup hewan. Nah, kemudian yang terakhir, klasifikasi daripada cabang-cabang ilmu biologi itu Ananda semuanya dibagi berdasarkan objek atau hal yang mau diteliti dan tema pokoknya. Apa dari objek tersebut yang utamanya akan diteliti? Ada nanti cabang ilmu biologi yang dinamakan dengan genetika manusia. Tadi sebelum ini kita sudah sempat menyinggung genetika, tapi itu secara umum, baik genetika hewan dan tumbuhan. Tapi di sini kita mengkhususkan tema pokoknya ke manusia. Misalnya kan bapak tampan dan menawan serta baik seperti ini, itu bagaimana? Udah jijik kalian? Awas kalau ada yang ngejek ya, berarti ini cari berantem nih. Kalau jumpa bapak jambak muka kalian nanti saya jumpa tatap mata di sekolah. Nah, jadi cabang genetika manusia ini mempelajari tentang kok bisa sih Pak Amir itu tampan, baik, ya bagus-bagusnya lah sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itu mungkin karena orang tua Bapak juga tampan, baik, putih ya, seperti itu. Nah, jadi itu genetika manusia. Namun bukan itu saja yang dipelajari di sini, khususnya kita nanti masih banyak yang rupanya sifat yang diwariskan dari orang tua kepada anaknya. Dan yang dipelajari itu sifat-sifat itu bukan hanya yang normal, bahkan yang abnormal dalam artian penyakit juga akan dibahas di sini Ananda semuanya. Misalnya kalian mungkin pernah mendengar tentang diabetes mellitus atau penyakit apa itu diabetes mellitus? Ya, kadar gula yang tidak normal atau lebih ya di dalam tubuh kita. Itu diwariskan nggak? Ada faktornya dari gennya, gen orang tua kepada keturunan. Kemudian misalnya apalagi penyakit tentang darah ada juga yang diwariskan. Atau kalian mungkin pernah melihat teman kalian yang menderita albino, yang kulitnya itu putih kayak orang bule, bukan cuma kulitnya, rambutnya, kemudian apalagi ya bulu ketiaknya, dan nggak usah diteruskan. Nah, itu semua dipelajari di genetika manusia Ananda semuanya. Nah, jadi selain itu ada lagi nanti tentang ekologi tumbuhan dan ekologi hewan yang mempelajari tentang interaksi antara hewan dan tumbuh terhadap lingkungannya, begitu. Nah, berikutnya kita akan mempelajari apa sih manfaat belajar biologi itu. Ya, ternyata manfaat belajar biologi itu bukan hanya untuk diri Ananda semuanya sendiri, bukan hanya untuk diri sendiri, nanti bahkan sampai bangsa dan negara ada gunanya kita mempelajari biologi. Gimana? Luar biasa kan? Jadi, manfaat mempelajari biologi yang pertama untuk diri sendiri tentu saja ya, agar kalian kenal dengan diri kalian. Kenapa kalian dikatakan sebagai makhluk hidup? Itu misalnya ada kipas di rumah kalian bergerak tapi tidak bisa disebut sebagai makhluk hidup. Ada televisi atau TV bersuara juga tidak bisa dikatakan sebagai makhluk hidup. Mobil berjalan bersuara juga bukan makhluk hidup. Kenapa? Karena makhluk hidup ada ciri-cirinya. Seperti yang Bapak sampaikan di video sebelumnya yang biodata diri, ada 10 ciri makhluk hidup yang harus kalian ketahui. Dan itu bisa kalian sebutkan tidak lebih dari, jangankan 10 detik, 2 detik pun itu bisa kalian sebutkan. Cukup dengan mengatakan kartu asnya, kartu Amiril Solution, penyelesai dengan Bapak Amiril, yaitu sinar petir. Nah, jadi ingat, agar kalian kenal dengan diri kalian sendiri dan lingkungan sekitar. Itulah tujuan mempelajari atau manfaat mempelajari biologi untuk diri sendiri.
Nah, setelah kalian kenal dengan diri sendiri dan juga lingkungan, kalian akan paham, akan mengerti untuk bagaimana meningkatkan kualitas hidup kalian. Kalian akan tahu apa sih gunanya hewan ini, apa sih gunanya tumbuhan ini, mana sih yang tak boleh dimakan, mana yang bisa digunakan untuk jadi obat seperti itu. Nah, jadi tidak semuanya serta-merta, harus diteliti nanti mana yang bermanfaat, mana yang harus dihindari. Baik virus, bakteri, jamur, bahkan hewan dan tumbuhan ini tidak semuanya merugikan, ada juga yang bermanfaat Ananda semuanya. Jadi dengan mempelajari biologi kalian akan dapatkan itu. Yang ketiga, untuk diri sendiri, kalau kita sudah mempelajari biologi, kalian akan lebih memiliki pengetahuan untuk memanfaatkan sumber daya alam bagi kebutuhan kita sebagai manusia secara totalitas dan optimal, begitu ya. Nah, kemudian bagi lingkungan ini sebagai pengetahuan dasar lah, baik untuk memelihara kualitas dan kelestarian lingkungan, agar kalian tahu nak bagaimana air yang bersih, bagaimana menjaga kualitas lingkungan, bagaimana yang dikatakan lingkungan atau ekosistem yang seimbang, bagaimana mendaur ulang suatu limbah agar tidak membuang sampah sembarangan. Itulah manfaat mempelajari biologi bagi lingkungan. Juga sebagai pengetahuan dasar untuk melakukan pelestarian atau konservasi terhadap sumber daya alam agar tidak punah, agar tidak kesetanan kalian mengeksplorasinya, atau kalau orang eksplorasinya bisa kalian kontrol. Begitu Ananda ya. Nah, yang terakhir manfaat bagi masa depan bangsa. Ini luar biasa, biologi sampai bangsa pun dibahas. Nah, jadi kalian kalau mempelajari biologi gunanya untuk masa depan bangsa, kalian akan memiliki pengetahuan dan bisa melakukan diversifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati dalam rangka ketahanan pangan bangsa. Baru-baru ini Bapak Presiden Jokowi dan Menteri Pertahanan Bapak Prabowo Subianto sama-sama berangkat ke Kalimantan untuk meninjau ya Kalimantan Tengah, lahan yang akan dijadikan sebagai lahan pertanian untuk pusat ketahanan pangan negara kita agar tidak susah kalau misalnya terjadi krisis pangan dunia, dan bahkan bisa kita ekspor atau kita bagi ke negara lain. Itulah guna mempelajari biologi, luar biasa. Nah, yang terakhir, agar kalian memiliki pengetahuan untuk mengembangkan iptek, bukan hanya kalian tahu ini hewan ini tumbuhan, bagaimana mikroba hewan dan tumbuhan ini bisa nggak ditingkatkan melalui proses mutasi agar lebih bermanfaat, bernilai guna ya, karena ilmu biologi ini bukan hanya biologi tok yang mana nanti dia erat kaitannya dengan iptek, ilmu kedokteran, pertanian, industri pangan dan sandang, yang mana itu semua masih dalam tahap penelitian apa manfaat A, B, C, D, E dan seterusnya, yang mana dengan demikian kalian bisa mengangkat derajat bangsa kita apabila kalian bisa menghandle dan memberi manfaat kepada dunia. Luar biasa mempelajari biologi ini Anda semuanya. Jadi Bapak rasa untuk pertemuan kali ini itu dulu ya. Jika ada nanti pertanyaan, boleh kalian sertakan di komen dari video yang Bapak upload ini di Google Classroom ya. Boleh ditanyakan, atau di grup WA kita boleh ditanyakan jika ada yang kurang jelas. Jadi atas perhatiannya kalian kepada Bapak yang tidak seberapa ini, thank you very much from the kitchen in the bedroom of the night. See you and goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda semuanya. Semoga bermanfaat.